Di malam yang sunyi, aku duduk seorang diri di ruang tamu dengan segelas kopi yang sudah dingin, menatap pintu yang tak kunjung terbuka sejak istriku pergi. Maya, perempuan yang pernah bersumpah setia di sampingku, kini hilang entah kemana meninggalkan luka yang tak pernah kubayangkan. Katanya ia ingin mencari kebahagiaan, tapi mengapa kebahagiaan itu justru membuatku merasa kehilangan segalanya? Apakah aku masih punya kesempatan untuk merebut kembali hati yang sudah terlanjur pergi? Namaku Raka, seorang lelaki biasa yang menjalani hidup dengan cara yang juga biasa bekerja setiap hari, pulang ketika senja, lalu kembali berangkat esok paginya. Hidupku tidak mewah, bahkan bisa dibilang jauh dari kata cukup. Namun aku selalu percaya, dengan kerja keras dan doa yang tak pernah putus, setiap langkah akan menemukan jalannya sendiri. Aku lahir dari keluarga sederhana di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Ayahku seorang buruh tani, sementara ibuku berjualan sayur di pasar. Dari mereka, aku belajar arti perjuangan dan kesabaran. Hingga aku merantau ke kota besar, bekerja serabutan untuk bertahan hidup, semua hanya demi membuktikan bahwa aku mampu berdiri di atas kakiku sendiri. Dan di tengah kerasnya kota inilah, aku bertemu Maya. Maya bukan wanita sembarangan. Kulitnya putih bersih, matanya teduh namun tajam. Bibirnya selalu merah meski tanpa polesan lipstik. Ia bekerja sebagai kasir di sebuah toko swalayan dekat kontrakanku dulu. Pertemuan kami terjadi sederhana sekali. Aku saat itu membeli sebungkus roti murah untuk sarapan, dan ia menyapaku dengan senyum. Senyum itu, entah kenapa, membuat hari-hariku terasa lebih ringan. Waktu berlalu, pertemuan demi pertemuan mengikat kami semakin dekat. Aku memberanikan diri mendekatinya, meski sadar betul aku bukan pria berduit yang bisa memberinya banyak. Namun Maya berbeda, setidaknya aku dulu berpikir begitu. Ia mau menerimaku apa adanya, dengan segala keterbatasanku. 2 tahun kemudian, kami menikah. Pernikahan sederhana, hanya dihadiri keluarga dekat dan beberapa tetangga. Tak ada pesta mewah, tak ada pelaminan indah, hanya akad yang sah dan doa yang tulus. Dan saat itu, aku merasa menjadi lelaki paling beruntung di dunia. Hari-hari setelah pernikahan adalah masa paling indah dalam hidupku. Meski tinggal di rumah kontrakan kecil yang nyaris tak muat menampung impian kami, aku selalu merasa cukup. Setiap pagi, Maya menyiapkan sarapan sederhana, kadang hanya nasi goreng dengan telur ceplok, lalu mengantarku sampai depan pintu sebelum aku berangkat kerja. "Jangan kerja terlalu keras, Mas," katanya sambil tersenyum. "Aku tidak butuh banyak, yang penting kita selalu bersama." Kalimat itu, entah kenapa selalu membuat dadaku hangat. Aku percaya, kebahagiaan memang bukan soal harta, melainkan rasa saling memiliki. Namun, perlahan aku mulai menyadari sesuatu dalam tatapan Maya. Sesuatu yang berbeda. Awalnya samar. Kadang saat kami berjalan melewati deretan butik atau kafe mewah, matanya berbinar seolah ada dunia lain yang ingin sekali ia singgahi. Kadang saat aku mengajaknya makan bakso di pinggir jalan, ia tersenyum hambar, meski tak pernah mengeluh. Aku tahu, di dalam hatinya ada kerinduan akan sesuatu yang lebih dari sekadar hidup sederhana. Tapi aku tak berani bertanya terlalu jauh. Aku takut jawabannya membuatku runtuh. Hari-hariku sebagai karyawan gudang tidaklah mudah. Pagi buta aku sudah berangkat, malam baru pulang. Keringat bercucuran, tubuh remuk, namun aku selalu pulang dengan semangat karena tahu ada Maya menunggu di rumah. Sesekali, aku membawa oleh-oleh kecil, martabak manis atau sekadar es teh dalam plastik. Aku ingin ia tahu, meski uangku sedikit, aku selalu berusaha membuatnya bahagia. Dan selama beberapa bulan, aku percaya ia memang bahagia. Tapi malam itu, saat aku pulang lebih cepat dari biasanya karena pekerjaan selesai lebih awal, aku mendapati Maya duduk termenung di ruang tamu. Lampu redup, wajahnya murung. Aku duduk di sampingnya, menepuk pelan bahunya. "Ada apa, sayang? Kamu sakit?" tanyaku lembut. Ia menggelang. "Tidak, Mas, hanya capek." Aku tahu ia berbohong, tatapannya kosong, pikirannya melayang entah kemana. Tapi aku tak berani memaksa. Aku hanya meraih tangannya, menggenggam erat, berharap genggamanku bisa memberinya ketenangan. Malam itu aku tidur dengan gelisah. Untuk pertama kalinya sejak menikah,
Aku merasa ada jarak yang merayap di antara kami. Hari-hari berikutnya berjalan biasa, namun aku bisa merasakan ada yang berubah. Maya mulai sering keluar rumah, katanya untuk menemani temannya. Kadang ia pulang larut malam dengan alasan ada arisan keluarga. Aku percaya, atau mungkin aku memaksa diriku untuk percaya. Aku terlalu cinta untuk mencurigainya. Sampai akhirnya, aku mendengar bisikan tetangga. "Mas, hati-hati sama istrimu. Katanya sering terlihat di luar malam-malam. Kamu tahu kemana dia?" Tanya salah satu tetanggaku suatu sore. Aku hanya tersenyum pahit. Mungkin salah lihat. Istriku baik-baik saja. Tapi jauh di dalam hati, keresahan itu mulai tumbuh. Aku mencoba mengabaikannya. Aku memilih percaya pada Maya, pada janji kami saat mengikat akad. Aku yakin, apapun yang ia lakukan, tidak mungkin ia mengkhianatiku. Tidak mungkin. Malam itu, sebelum tidur, aku memeluknya erat. "Maya, kalau kamu lelah atau ada masalah, ceritakan padaku ya. Jangan dipendam sendiri." Ia hanya mengangguk tanpa kata. Matanya menatap ke langit-langit. Entah apa yang ada di pikirannya saat itu. Dan aku, yang terlalu polos dalam cinta, tidak pernah menyangka. Semua keheningan itu adalah awal dari badai besar yang akan meruntuhkan rumah tanggaku. Hari-hari yang dulu penuh tawa kini perlahan berubah menjadi sepi yang asing. Aku masih Raka yang sama bangun pagi, bekerja keras, pulang dengan tubuh letih namun hati penuh rindu. Tapi entah sejak kapan, Maya tak lagi menyambutku dengan senyum hangat seperti dulu. Pernah suatu sore, aku pulang lebih cepat karena truk pengiriman di gudang rusak sehingga pekerjaan dihentikan. Dengan hati riang, aku mampir membeli sate kesukaan Maya. Aku membayangkan wajahnya akan berseri melihat bungkusan sate yang harum. Namun begitu pintu rumah terbuka, Maya tidak ada. Rumah sepi, hanya suara kipas angin berdecit yang menemani. Aku menunggu. Jam menunjukkan pukul 8 malam, lalu 9, kemudian lewat tengah malam. Aku masih duduk di ruang tamu, sate yang kubeli sudah dingin, perutku kosong, mataku berat. Tapi Maya belum juga pulang. Ketika akhirnya pintu berderi terbuka, ia masuk dengan wajah yang berusaha tenang. Rambutnya berantakan, parfum yang asing menusuk hidungku. "Kamu dari mana, Maya?" tanyaku dengan suara pelan tapi bergetar. Ia terkejut, seolah tak menyangka aku masih terjaga. Aku tadi ikut arisan sama teman," jawabnya terbata. Aku menatapnya lekat. Ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat dadaku sesak. Ia tidak lagi menatap seperti dulu. Ada jarak, ada tembok tak terlihat di antara kami. Aku menghela napas. "Maya, arisan apa sampai tengah malam? Apa kamu yakin itu baik-baik saja?" Ia mendengus, lalu duduk di kursi sambil melepas sandalnya. "Mas, jangan terlalu curiga. Aku butuh hiburan juga. Hidup kita ini membosankan. Cuma kerja, tidur, kerja lagi. Aku butuh teman, butuh kegiatan lain." "Salah kalau aku bersosialisasi?" Aku terdiam. Kata-katanya menusukku. Aku tahu hidup kami memang tidak mewah, tapi aku selalu percaya kebahagiaan bukan soal harta. Kalau kamu bosan, katakan padaku. Aku akan berusaha lebih keras lagi. Aku ingin kamu bahagia, Maya." Suaraku parau, hampir pecah. Ia menoles sekilas, lalu menghela nafas panjang. "Mas, kamu selalu bilang begitu, tapi nyatanya apa? Hidup kita begini-begini saja." Aku capek. Malam itu, aku tidur dengan hati yang remuk. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasakan cinta yang dulu hangat kini berubah jati dingin. Hari-hari selanjutnya, perubahan Maya semakin jelas. Ia sering pulang larut dengan alasan macam-macam. Arisan, reuni teman lama, bahkan katanya menemani sahabatnya yang sedang sakit. Aku ingin percaya, aku berusaha percaya. Tapi rasa curiga itu makin menggerogoti hatiku. Suatu malam, aku memberanikan diri bertanya lagi. "Maya, kamu sungguh ada arisan tiap minggu? Kenapa selalu pulangnya larut?" Ia menatapku dengan mata tajam, berbeda sekali dengan Maya yang dulu lembut. "Mas, apa salahnya aku punya kegiatan sendiri? Aku bukan boneka yang hanya duduk di rumah menunggu kamu pulang. Aku juga manusia. Aku juga punya hidup." Aku terdiam, kehilangan kata.
Rasanya seperti ditampar. Sejak kapan ia merasa menjadi boneka dalam rumah tangga ini? Aku tidak pernah memaksanya. Aku hanya ingin ia merasa aman, dicintai, dilindungi. Malam berikutnya, aku benar-benar tak bisa tidur. Aku hanya berbaring menatap langit-langit, memikirkan kata-katanya. Rasa takut mulai menjalar, takut kehilangan, takut ditinggalkan. Takut semua janji yang dulu kami ucapkan di hadapan Tuhan runtuh begitu saja. Keesokan harinya, aku menguatkan hati untuk menemuinya di dapur saat ia sedang menyiapkan sarapan. "Maya," kataku pelan, "kalau ada yang membuatmu gelisah, katakan padaku. Jangan biarkan aku menebak-nebak sendiri." Tangannya berhenti mengaduk sayur. Ia menoleh dengan tatapan lelah. "Mas, aku cuma ingin hidup yang lebih baik. Aku ingin merasakan hal-hal yang selama ini tak pernah kita punya. Aku ingin keluar dari rutinitas yang menyesakkan ini." Aku tercekat. Kata-katanya jelas. Ia merasa terkekang. "Aku janji akan kerja lebih keras, Maya. Kita bisa menabung pelan-pelan." Ia tersenyum getir. "Mas, aku sudah lelah menunggu. Aku ingin semuanya cepat." Hatiku terasa dihantam batu besar. Aku sadar apa yang kuanggap cukup, ternyata tak pernah cukup untuknya. Hari demi hari, jarak di antara kami semakin jauh. Kami masih tinggal satu atap, masih tidur di ranjang yang sama, tapi rasanya seperti dua orang asing. Aku merindukan Maya yang dulu, yang tertawa kecil saat aku bercanda receh, yang menyuapiku nasi panas di tengah malam, yang memelukku erat ketika aku pulang kelelahan. Kini, ia lebih sering sibuk dengan ponselnya. Pesan masuk, telepon berdering, lalu ia menjauh untuk mengangkatnya. Setiap kali kutanya, jawabannya sama. "Teman." Sampai suatu sore, aku melihatnya berdandan rapi sekali. Gaun hitam, lipstik merah, parfum yang harum menusuk. Jauh berbeda dari biasanya. "Kamu mau kemana?" tanyaku, berusaha terdengar tenang meski jantungku berdegup kencang. "Teman ngajak makan malam?" jawabnya singkat. "Makan malam? Dengan siapa? Kenapa harus dandan secantik itu?" Ia menoleh sebentar lalu tersenyum tipis. "Mas, jangan bertanya terlalu banyak." Aku capek menjawab. "Aku pergi dulu." Dan pintu pun tertutup. Aku berdiri terpaku di ruang tamu. Tubuhku bergetar, perasaanku campur aduk. Ada rasa marah, kecewa, takut. Tapi yang paling kuat adalah rasa tidak berdaya. Tetangga semakin sering berbisik. Aku mendengar namanya disebut-sebut. Katanya sering terlihat di tempat hiburan malam. Katanya sering pulang dengan pria-pria asing. Aku ingin menyangkal, aku ingin menutup telinga, tapi bisikan itu semakin kencang, semakin tajam menusuk. Hingga suatu malam, aku memberanikan diri mengikutinya diam-diam. Ia keluar rumah dengan taksi, meninggalkan aku yang mengendap di kejauhan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya aku melihatnya masuk ke sebuah bangunan bercahaya neon. Suara musik keras berdentum, orang-orang berdandan glamor keluar masuk. Sebuah klub malam. Dadaku sesak, kakiku gemetar. Aku ingin masuk, tapi tubuhku tak sanggup melangkah. Aku pulang dengan langkah gontai, menahan air mata yang hampir pecah. Malam itu aku sadar ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar rasa bosan dalam dirinya. Ada rahasia yang ia sembunyikan dariku. Rahasia yang kelak akan menghancurkan seluruh hidupku. Malam itu masih berputar dalam ingatanku. Lampu neon, dentuman musik dari dalam gedung, dan siluet tubuh Maya yang masuk ke sana. Aku berdiri di luar, tak sanggup melangkah masuk. Bagiku, pemandangan itu sudah cukup untuk membuat dunia runtuh. Aku pulang dengan dada yang nyeri, otak berputar liar, dan hati yang remuk. Di kepalaku muncul ribuan pertanyaan. Kenapa Maya di sana? Apa yang sebenarnya ia lakukan? Apakah gosip tetangga benar? Namun, di balik semua pertanyaan itu, aku masih berharap aku salah. Aku masih ingin percaya bahwa istriku hanya sekadar menemani teman, atau mungkin, ya, mungkin ada alasan lain yang belum ku mengerti. Tapi hatiku berkata lain. Keesokan paginya, Maya bangun lebih siang dari biasanya. Ia tampak lelah, wajahnya kusut, dan suaranya serak. Aku menatapnya dari meja makan, mencoba menahan amarah yang membara dalam dada. "Maya," panggilku lirih. Sahutnya tanpa menoleh.
Aku lihat kamu masuk ke sebuah tempat semalam. Tangannya yang sedang menuang teh terhenti. Ia menoleh cepat, matanya melebar. Kamu ikuti aku. Aku mengangguk pelan. Aku tidak bermaksud mengintai. Tapi aku khawatir. Aku ingin tahu. Sebenarnya kamu kemana? Kenapa harus ke klub malam itu? Ia terdiam. Matanya menatapku dengan campuran kaget, marah, dan takut. Aku cuma ikut teman, katanya terbata. Teman, suaraku meninggi, tidak bisa lagi menahan. Ikut teman sampai masuk ke tempat seperti itu? Maya, kamu pikir aku bodoh? Aku dengar dari orang-orang. Kamu sering terlihat di sana. Maya menutup wajah dengan kedua tangannya, lalu mendesah panjang. Mas, tolong, jangan paksa aku cerita sekarang. Aku meraih tangannya, menyingkirkan pelan. Tidak, aku ingin tahu. Aku suamimu, Maya. Kalau kamu benar-benar menghormatiku, katakan yang sebenarnya. Ia menatapku dalam-dalam. Matanya berkaca-kaca. Ada jeda panjang sebelum akhirnya bibirnya terbuka. Aku kerja di sana, Mas. Kalimat itu jatuh seperti petir di siang bolong. Dadaku seakan diremuk, nafasku sesak, telingaku berdenging. Kak kerja? Tanyaku tercekat. Kerja apa maksudmu? Aku, Jati LC. Ucapnya pelan, hampir tak terdengar. Dunia seolah berhenti berputar. Aku membeku. Kata-katanya menusuk seperti pisau yang disarat perlahan di dadaku. LC, Ladies Companion, istriku. Wanita yang kucintai dengan sepenuh hati, yang dulu kupeluk saat akad pernikahan, yang kupercaya takkan pernah meninggalkan kesetiaan. Ternyata memilih jalan itu. Aku terhuyung, kursi hampir terbalik ketika aku bangkit. Kenapa? Maya, kenapa? Suaraku pecah, mataku panas, dadaku naik turun. Ia ikut bangkit, wajahnya penuh tangis. Mas, aku terpaksa. Aku nggak tahan hidup begini. Setiap hari kita kekurangan, selalu mikirin uang, nggak pernah bisa beli apa-apa. Aku capek, Mas. Aku ingin merasakan hidup yang layak. Aku menatapnya tak percaya. Jati karena uang. Kamu rela menjual harga dirimu, rela menginjak pernikahan kita? Maya, aku kerja mati-matian tiap hari demi kita. Demi kamu. Apa itu semua kurang? Aku tahu kamu sudah berusaha, Mas. Jeritnya sambil menangis. Tapi aku nggak sanggup lagi. Aku ingin pakai baju bagus, tas bagus, pergi ke tempat mewah. Aku ingin merasa dihargai, dilihat orang. Aku hargai kamu, Maya. Aku menunjuk dada sendiri, suaraku pecah penuh luka. Aku cintai kamu lebih dari apapun. Apa itu nggak cukup? Air matanya jatuh deras. Ia menggelang. Aku butuh lebih, Mas. Maaf. Aku terduduk. Seluruh tenaga dalam tubuhku hilang. Kata-katanya menamparku lebih keras daripada pukulan manapun. Semua perjuangan yang kulakukan terasa sia-sia. Semua janji indah yang pernah kami ucapkan seolah tak berarti lagi. Hari itu, aku berangkat kerja dengan pikiran yang hancur. Setiap suara, setiap wajah, terasa asing. Aku bekerja dengan tubuh yang bergerak otomatis. Tapi pikiranku hanya berputar pada satu hal. Istriku, Maya, menjadi LC. Setiap kali aku membayangkan ia duduk di samping lelaki asing, tertawa pura-pura, menatap dengan senyum palsu. Dadaku terasa seperti diremas. Aku ingin menjerit, tapi yang keluar hanya tangis tertahan. Malamnya, aku pulang dan mendapati Maya sudah berdandan rapi lagi. Gaun merah, makeup tebal, parfum wangi. Mau kemana lagi? Tanyaku dengan suara bergetar. Ia menatapku sebentar, lalu berkata lirih. Mas, aku harus pergi. Aku butuh uang itu. Aku janji nggak akan macam-macam. Aku cuma nemenin mereka minum, ngobrol. Nggak lebih. Aku tertawa pahit. Tawa yang getir dan penuh luka. Nemenin minum, nemenin ngobrol. Maya, kamu pikir aku percaya? Dunia luar nggak sebersih itu. Kamu pikir aku bisa tidur tenang saat tahu istrimu duduk di pangkuan lelaki lain? Ia menunduk. Air matanya jatuh, tapi langkah kakinya tetap menuju pintu. Aku berlari, meraih lengannya. Jangan pergi, Maya. Aku mohon. Kalau kamu butuh uang, kita bisa cari cara lain. Aku bisa kerja tambahan. Aku bisa jual apa saja. Asal jangan begini. Aku mohon. Tangannya gemetar dalam genggamanku.
Ia menoleh dengan mata yang penuh air, tapi juga penuh tekad. Mas, aku sudah terlanjur. Kalau aku berhenti, aku nggak bisa bayar hutang. Aku nggak bisa dapat uang cepat. Tolong mengerti. Aku terdiam. Hatiku benar-benar runtuh. Ia melepaskan tanganku dengan lembut, lalu berjalan keluar. Dan pintu itu tertutup. Malam itu aku duduk di ruang tamu sendirian, menatap pintu yang sudah terkunci dari luar. Sunyi menusuk telinga. Air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Aku merasa kalah. Aku merasa kehilangan. Aku merasa ditinggalkan. Dalam diam, aku sadar rumah tanggaku sedang berada di jurang. Dan aku hanya bisa menunggu apakah Maya akan kembali atau selamanya pergi. Sejak malam Maya mengaku menjadi Alce, rumah ini tak lagi sama. Suasana yang dulu hangat berubah menjadi dingin, penuh ketegangan, penuh tatapan kosong. Aku masih tinggal di bawah satu atap dengannya. Tapi rasanya seperti hidup dengan orang asing. Setiap kali ia berdandan rapi di depan cermin, mengenakan gaun cantik, merapikan rambut panjangnya, hatiku seperti ditusuk pisau. Aku tahu kemana ia akan pergi, aku tahu siapa yang akan ditemuinya. Dan meski ia berulang kali bersumpah hanya menemani minum dan ngobrol, pikiranku tak bisa berhenti membayangkan yang lebih buruk dari itu. Aku ingin percaya, tapi kepercayaan itu sudah retak, hancur berkeping-keping. Suatu malam, aku tak tahan lagi. Maya berdiri di depan meja rias, mengoles lipstik merah di bibirnya. Aku menatap dari belakang, tubuhku gemetar. Maya, panggilku pelan. Ia hanya menatap bayanganku lewat kaca. Aku mohon, jangan pergi lagi. Tangannya berhenti sejenak, lalu kembali merapikan rambut. Mas, jangan mulai lagi. Aku butuh uang ini. Aku maju, meraih pundaknya dari belakang. Aku bisa kerja lebih keras. Maya, aku bisa lembur. Aku bisa cari kerja tambahan. Asal kamu berhenti. Aku nggak sanggup lihat kamu begini. Ia menoleh, menatapku dengan mata yang basah tapi dingin. Mas, kamu nggak ngerti. Uang dari kerja kamu nggak akan cukup. Aku sudah terbiasa dapat banyak dari sana. Aku nggak bisa balik hidup sempit lagi. Aku terpaku. Kata-katanya menamparku lebih keras daripada tamparan fisik. Maya, suaraku bergetar, hampir menangis. Jadi semua yang pernah kita jalani selama ini nggak ada artinya. Sederhana memang, tapi kita bahagia. Kan, apa itu nggak cukup? Air matanya menetes. Ia memalingkan wajah. Bahagia nggak bisa bayar hutang. Mas, bahagia nggak bisa bikin aku hidup tenang. Aku terhuyung, menahan sesak yang membakar dadaku. Kalau begitu, apa artinya aku di matamu? Maya, aku cuma suami miskin yang nggak bisa kasih apa-apa. Ia terdiam, lalu menunduk. Aku sayang sama kamu, Mas, tapi aku juga sayang sama diriku sendiri. Aku ingin hidup lebih baik. Maaf, malam itu, pertengkaran pecah. Suaraku meninggi, tangisku pecah, amarahku meledak. Aku kerja mati-matian tiap hari buat kamu. Aku nggak peduli tubuhku remuk, asal kamu bisa makan, bisa tidur dengan tenang. Dan sekarang kamu bilang lebih memilih duduk di samping laki-laki asing daripada hidup bersamaku? Maya membalas dengan tangis keras. Mas, aku juga capek. Aku juga ingin dihargai. Aku nggak mau terus hidup di rumah kontrakan sempit ini, dihina tetangga, nggak pernah bisa beli apa yang aku mau. Aku ingin bebas. Bebas. Aku tertawa pahit. Air mataku jatuh deras. Kalau bebas artinya meninggalkan suamimu demi dunia malam. Ya sudah, pergilah. Maya, aku nggak bisa nahan kamu lagi. Kami berdua menangis. Suara tangisan itu memenuhi ruang tamu kecil kami, menutup semua harapan yang pernah ada. Keesokan harinya, aku pulang kerja lebih cepat. Di ruang tamu, ada koper terbuka. Maya sedang melipat baju, memasukkannya satu persatu. Aku berdiri di ambang pintu, tubuhku lemas, mataku panas. Maya, kamu benar-benar mau pergi? Tanyaku lirih. Ia berhenti sejenak, lalu menoleh dengan mata yang sembab. Mas, aku nggak bisa terus begini. Aku lelah berdebat. Aku ingin jalanku sendiri. Maafkan aku. Aku mendekat, mencoba meraih tangannya. Tolong, Maya, jangan tinggalkan aku. Aku masih cinta sama kamu. Aku nggak peduli kita miskin, asal kita bersama.
Tolong, jangan pergi. Air matanya jatuh lagi. Tangannya gemetar saat menyentuh wajahku. Aku juga cinta kamu, Mas. Tapi cinta nggak bisa bikin aku kenyang. Cinta nggak bisa bayar semua yang aku mau. Aku harus pilih jalan ini. Aku menggenggam tangannya erat, seolah tak mau melepaskan. Kalau kamu pergi, aku hancur, Maya. Aku nggak akan sanggup tanpa kamu. Ia menunduk, suaranya pecah. Mas, aku sudah hancur duluan sejak lama. Tangannya terlepas. Ia menutup koper, menariknya ke pintu. Aku berlari, mencoba menghentikan langkahnya. Maya, jangan tinggalkan aku. Aku mohon. Demi Tuhan, jangan. Ia berhenti di ambang pintu, menoleh sekali lagi. Air matanya mengalir deras. Maafkan aku, Mas. Mungkin aku memang bukan wanita yang pantas untukmu. Dan pintu itu menutup. Aku terduduk di lantai, menangis sekencang-kencangnya. Suaraku pecah, tubuhku terguncang, dadaku sesak. Aku berteriak memanggil namanya, tapi ia tak kembali. Rumah yang dulu sederhana tapi hangat, kini berubah menjadi kosong, sepi, sunyi. Aku merasa seolah seluruh hidupku direnggut dalam sekejap. Orang yang kucintai dengan seluruh jiwa, memilih pergi demi dunia yang tak pernah kupahami. Malam-malam berikutnya menjadi neraka bagiku. Aku tidur sendirian, ditemani bayangan Maya yang terus menghantui. Aku membayangkan ia duduk di samping pria asing, tertawa, meneguk minuman, tersenyum palsu. Sementara aku di sini, menggenggam sisa-sisa cinta yang tak lagi berarti. Aku ingin marah, aku ingin membenci. Tapi yang kurasakan hanya rindu dan sakit yang tak bisa kuucapkan. Dan di lubuk hati terdalam, aku tahu pernikahanku telah berakhir. Malam itu, langit Yogyakarta diguyur hujan deras. Di kamar kos sempit dengan cat dinding yang mulai mengelupas, aku duduk di tepi ranjang, memeluk sehelai jaket yang pernah dipakai Maya. Aroma samar parfum wanita yang dulu selalu menempel di tubuhnya masih tersium, meski samar, bercampur dengan bau lembab kain yang jarang dipakai. Dadaku sesak, air mataku jatuh begitu saja tanpa bisa kutahan. Maya, nama itu berputar-putar di kepalaku tanpa henti. Aku masih ingat jelas bagaimana ia berdiri di ambang pintu rumah kami pada malam terakhir dengan tatapan yang kosong, wajah pucat, dan bibir bergetar seolah ingin mengatakan sesuatu tapi memilih diam. Sesaat kemudian ia melangkah pergi, meninggalkan aku yang masih berusaha menahan. Jangan pergi, Maya. Tolong jangan tinggalkan aku, kataku waktu itu, tapi tangannya menepis, dan setelah itu, hanya punggungnya yang kulihat semakin menjauh. Sejak hari itu, hidupku seperti kehilangan arah. Setiap sudut rumah mengingatkanku padanya. Cangkir kopi yang dulu ia pakai, selimut tipis yang selalu ia rebut saat tidur. Bahkan kursi ruang tamu yang sering ia duduki sambil membaca majalah murah. Semua meninggalkan bekas luka yang tak bisa hilang. Aku mencoba mencari kabar. Dari mulut ke mulut aku tahu Maya bekerja di sebuah klub malam di kota besar, menjadi LC pemandu lagu, teman minum, penawar kesepian lelaki. Berulang kali aku menghubungi nomor ponselnya, tapi tidak pernah dijawab. Pesanku hanya centang satu. Seakan ia sengaja memblokir kehidupannya dariku. Setiap kali aku membayangkan Maya tersenyum pada lelaki lain, tertawa dengan pura-pura bahagia, atau membiarkan tangannya digenggam sembarangan, jantungku serasa diremas. Bukan karena aku membenci dia, tapi justru karena aku terlalu mencintainya. Aku tahu, di balik semua pilihannya, Maya pasti menyimpan luka yang tak terlihat. Ia bukan wanita yang mudah menyerah. Maya dulu adalah sosok yang penuh tawa, yang sering mengejekku karena aku tidak pandai menyanyi, yang selalu semangat walau uang kami hanya cukup untuk beli nasi kucing di angkringan. Tidak mungkin Maya rela terjerumus jika bukan karena keadaan. Malam itu, aku duduk di meja kecil sambil menulis surat. Bukan untuk kukirimkan, melainkan untuk meluapkan isi hatiku yang tak pernah sempat terucap. Maya, jika kau membaca surat ini, ketahuilah bahwa aku tidak pernah berhenti mencintaimu. Aku marah, iya. Aku kecewa, iya. Tapi lebih dari itu, aku rindu. Aku ingin kau pulang. Jika semua ini adalah kesalahan, biarlah kita tanggung bersama. Jangan sendiri, Maya. Jangan tanggung beban itu sendirian. Tinta pulpenku menetes di kertas.
Air mataku jatuh bercampur dengan huruf-huruf yang kutulis terburu-buru. Beberapa hari kemudian, aku mendapat kabar dari seorang teman lama. Katanya Maya sempat terlihat di sebuah rumah sakit, menemani seorang teman kerja yang sakit keras. Mendengar itu, aku langsung bergegas ke sana. Meski hujan turun tanpa ampun, langkahku gemetar saat memasuki koridor rumah sakit. Bau obat menyambut hidungku, jantungku berdegup kencang. Aku mencari ke segala arah, berharap sekilas bisa melihat wajah yang begitu kurindukan. Dan, di ujung lorong, aku menemukannya. Maya. Ia duduk di kursi tunggu dengan rambut agak berantakan, wajah letih, dan mata sayu. Bukan Maya yang dulu, tapi aku tetap mengenalnya. Meski tubuhnya tampak lebih kurus, ada sesuatu di dalam dirinya yang tidak berubah. Sorot mata yang dalam, menyimpan 1000 cerita. Aku berdiri terpaku, tanganku gemetar ingin meraih, tapi kakiku seolah terpaku di lantai, hingga akhirnya Maya mengangkat wajah, dan pandangan kami bertemu. Waktu seakan berhenti. Maya, suaraku bergetar. Ia terdiam, lalu tersenyum tipis, senyum yang membuatku ingin menangis seketika. Tapi dalam senyum itu ada luka, ada perpisahan yang belum sempat selesai. Kamu masih mencariku? Tanyanya pelan. Aku melangkah mendekat, duduk di sampingnya. Bagaimana mungkin aku bisa berhenti? Kamu istriku, Maya. Kamu rumahku. Maya menunduk. Tangannya meremas tas kecil di pangkuannya. Aku bukan lagi Maya yang dulu. Aku kotor. Aku sudah jauh dari apa yang pernah kamu kenal. Aku menatapnya, menahan air mata yang siap jatuh. Aku tidak peduli. Aku hanya ingin kamu pulang. Kita bisa mulai lagi, Maya. Kita bisa. Tiba-tiba Maya menggeleng kuat, matanya berkaca-kaca. Tidak, kamu tidak tahu apa yang sudah kulalui. Dunia yang kupilih ini sudah menjeratku. Aku tidak bisa kembali semudah itu. Aku takut, aku malu, dan aku sudah terlalu jauh, Mas. Aku meraih tangannya. Aku di sini. Aku tidak akan pergi. Aku tidak peduli sejauh apa kamu jatuh. Aku akan tetap menunggumu bangkit. Maya menatapku lama sekali. Ada pertarungan batin di wajahnya antara keinginan untuk pulang dan rasa putus asa yang menghantui. Akhirnya, ia menangis. Mas, aku ingin pulang. Tapi bisakah kamu benar-benar menerimaku lagi? Dengan semua cacatku ini, aku memeluknya erat. Maya, bagiku kamu tidak pernah cacat. Kamu tetap wanita yang kucintai, apapun yang terjadi. Hujan di luar semakin deras. Di dalam rumah sakit itu, aku dan Maya menangis dalam pelukan yang lama terputus. Dunia di luar boleh saja menghakimi, tapi malam itu aku tahu, cinta kami masih ada, meski penuh luka. Dan aku bersumpah dalam hati, aku akan berjuang sampai Maya benar-benar kembali menjadi dirinya yang dulu.